Selamat pagi. Pagi, Dengan siapa ini? saya Aninda Aruna Yuliana. Aninda Aruna. Masih sekolah? Masih Di mana? SMK Negeri 1, Jogja, Bandung, Jakarta? Yogyakarta. Oh, Jogja. Di mana itu sekolahannya? Di SMK itu Jalan Kemetiran, Oh, Jalan Kemetiran. Jauh ya dari rumah ya? dekat. Oh, dekat. Selamat datang Mbak Aninda Aruna. Pagi ini akan menyampaikan materi tentang apa? Materi tentang pengertian anggaran. Pengertian anggaran. Kira-kira anggaran itu apa ya? Silakan Mbak Aninda, mungkin bisa disampaikan dulu pengertian anggaran, baik secara sempit, secara luas, dalam pandangan umum, atau mungkin ada pendapat para ahli, atau menurut literatur apa, kira-kira anggaran itu apa gitu ya. Nah, silakan Aninda. Pertama-tama saya akan menyampaikan pengertian anggaran secara umum, yaitu sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu lembaga dalam kurun waktu tertentu atau masa yang akan datang. Yang kedua, pengertian secara luas merupakan rencana penjagaan sumber daya yang dinyatakan dalam angka, biasanya dalam satuan uang. Yang ketiga, dalam arti sempit, yaitu penghitungan atau taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang tertentu. Kemudian ada menurut para ahli, yaitu Sasongko dan Karulian, merupakan kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jual untuk tahun yang akan datang. Yang kedua, dari Garrison, Loren, dan Brewer adalah rencana bertentang perolahan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber lain selama satu periode. Untuk yang ketiga, dikutip dari buku yang berjudul Dinamika Politik Anggaran Pendidikan oleh Andika Mutakin tahun 2023, merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan atau rakyat yang orientasinya tidak lain adalah ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk buku yang kedua berjudul Akuntansi Sektor Publik tahun 2010, anggaran sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana organisasi untuk melayani masyarakat dapat mengembangkan kapasitas organisasi pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan, dan perkiraan sumber yang menghasilkan pemasukan tersebut. Udah? Coba saya ingin lihat lebih dalam ya tentang pengertian anggaran secara sempit dulu. Diulangi coba pelan-pelan aja. Skala yang sempit merupakan perkiraan perhitungan dan taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Ya, dari pengertian itu maka terkandung beberapa unsur anggaran. Menurut Aninda, unsur apa misalnya? Unsur penerimaan dan pengeluaran kas. Sebelumnya itu ada itu. Adanya taksiran kalau nggak salah. Perhitungan dan taksiran. Adanya perhitungan taksiran. Taksiran perhitungan. Taksiran apa itu taksiran? Menaksir. Perkiraan. Nah, anggaran itu sebenarnya kira-kira perkiraan, kira-kira berapa, kira-kira pengeluarannya berapa, kira-kira pendapatannya berapa. Ya, itu secara sempit ya. Anggaran mengandung unsur adanya taksiran, kira-kira perkiraan. Aninda berangkat ke sekolah dikasih uang saku enggak? Nggak usah menyebut berapa, tapi orang tua ngasih kan juga kira-kira toh. Kira-kira untuk Aninda uang sakunya sehari 5 juta cukup enggak kan? Kira-kira toh itu. Mungkin nggak cukup 5 juta. Ya relatif tiap orang beda-beda. Unsur yang kedua, taksiran itu, perkiraan itu digunakan untuk
untuk membiayai pengeluaran. Dan taksiran itu juga merupakan pemasukan. Jadi Aninda sebelum dikasih orang tua kan juga mungkin beranggapan, punya pikiran kira-kira mau dapat uang berapa itu ya. Itu kan pendapatan itu. Nah, anggaran ada unsur itu, Kira-kira pendapatannya akan diperoleh berapa, yang akan dikeluarkan berapa. Unsur yang kedua. Ada lagi enggak? Yang penerimaan dan pengeluaran. Udah, terus? Udah, itu aja. Coba dibaca lagi. Kayaknya ada yang lain nih, ada 3. Yang secara sempit dulu. Perkiraan Dibaca aja, ulangi aja. merupakan perkiraan, perhitungan, dan taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang Nah, itu adanya periode tertentu. Periode itu bisa harian, mingguan, bulanan, triwulan, caturwulan, semesteran, tahunan. Itu namanya periode. Aninda uang sakunya tiap hari atau tiap minggu? Harian apa mingguan? harian. Nah, itu berarti periodenya, jangka waktunya harian. Yang mingguan ada enggak? Banyak. Tapi umumnya tahunan. Nah, itulah unsur anggaran dalam pengertian sempit. Ada berapa tadi? Apa saja? Taksiran, penerimaan, dan pengeluaran sama periode yang akan datang. 1, adanya perhitungan taksiran atau taksiran perhitungan. Yang kedua, mengandung unsur pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, adanya jangka waktu tertentu. Oke, ingat ya. Itu secara sempit. Sekarang saya mau tahu yang secara luas. Pelan-pelan aja dibaca lagi. Di dalam lingkup manajemen usaha, anggaran juga diartikan sebagai rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang. Udah? Berarti unsur apa yang terkandung di dalam pengertian anggaran itu menurut secara luas? Penjatahan. Oh, penjatahan. Ya, bisa. Siapa yang menjatah? Manajemen usaha, ya, manajemen keuangan. Nah, disinilah letaknya pengertian anggaran secara luas. Jadi di dalam anggaran ada unsur manajemen, ada unsur kepemimpinan yang mengatur, menjatah masing-masing kepentingan, keperluan, butuh dana berapa. Nah, ketemu di sini Aruna. Berarti secara luas anggaran mengandung unsur itu ya. Enggak masalah walaupun unsurnya 1. Yang sempit tadi unsurnya 3, enggak masalah. Harusnya kan dibalik Pak, dibalik juga boleh, enggak apa-apa. Tergantung dari mana kita melihat. Sebentar, saya masih penasaran satu lagi yang atas itu dalam secara umum ya, dalam pandangan umum coba seperti apa? Secara umum, anggaran didefinisikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu lembaga tertentu untuk kurun waktu yang tertentu atau masa yang akan datang. Sebentar, ini ada suara lain ini, suara sini sama sana. Diulangi lagi pelan-pelan. Secara umum, anggaran didefinisikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan suatu lembaga tertentu untuk kurun waktu yang tertentu atau masa yang akan datang. Ya, jadi menurut Aninda, coba kira-kira di pengertian anggaran itu ada unsur apa yang terkandung di dalamnya? Rencana keuangan. Rencana keuangan 1, yang kedua Kurun waktu tertentu. adanya kurun waktu tertentu. Baik. Pemirsa yang lain bisa menangkap tidak? Ya mungkin sedang mempelajari materinya ya, nggak apa-apa dah. Kalau bisa menangkap, ini materi ini tentang pengertian anggaran yang secara sempit di dalamnya ada 3 unsur. Apa tadi? 1, adanya taksiran perhitungan. Yang kedua, Pendapatan pengeluaran kas.
adanya pos pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, kurun waktu tertentu. ya, adanya periode waktu tertentu. Ini yang secara sempit. Yang secara luas ternyata hanya ada satu unsur. Adanya manajemen usaha yang menjatah seberapa besarnya pos pendapatan dan pengeluaran. Intinya itu Aruna ya. Terus yang dalam pandangan umum, ini tadi ada dua unsur ya. Ternyata dari pengertiannya ada dua unsur. Yang pertama apa tadi? Rencana keuangan. Ya, anggaran di dalamnya terkandung rencana keuangan. Yang kedua, adanya periode waktu tertentu, baik masa kini maupun untuk masa mendatang. Nah, ini unsur anggaran yang terkandung di dalam pengertian anggaran secara umum. Ini udah 3 ini. Saya masih ingin melihat lagi yang keempat menurut para ahli. Kalau tidak salah tadi Aninda menawarkan 2 ahli ya. Yang pertama Parulina sama Sasongko dan Parulina. ya, itu 2 orang ya, 2 orang ngomong bersama ini. Ngomongnya tentang apa Aruna? Tentang kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif, informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jual untuk tahun yang akan datang. Ya, terus yang satu lagi kalau nggak salah Brewer, Noren, sama siapa itu? Garrison. Oh ya, itu mengatakan apa itu? Rencana tentang pengolahan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lain selama satu periode. Jadi tahu bedanya nggak? Ya. Yang Noren, Brewer, sama Garrison ngomongnya sama Parulin sama siapa tadi satunya? Sasongko beda ya, ada bedanya ya. Perbedaan ini bukan salah, benar menurut pendapatnya masing-masing ya. Dan mereka benar karena pendapatnya sudah teruji. Kalau salah nggak mungkin dipakai. Kenapa dipakai? Karena udah teruji, udah benar yang namanya ilmu. Jadi ini nggak salah ya. Aninda juga boleh berpendapat, tapi pendapatmu harus diuji dulu. Kalau benar jadilah ilmu, tapi kalau salah nggak bisa dipakai. Paling hanya sekedar pengetahuan atau wacana. Karena pengetahuan bisa salah, wacana bisa salah, ilmu pun bisa salah. Tapi karena diakui kebenarannya dalam jangka waktu tertentu, jadilah ilmu. Atau benar tapi nisbi, temporer. Contoh misalnya planet Pluto, dulu ada ya di tata surya kita ya. Sekarang nggak ada. Apakah salah? Benar. Dulu ya benar, tapi benarnya dulu sama benarnya sekarang beda. Sekarang Erkin kelas berapa? Benar. Kelas 10 benar nggak? Benar dulu. Sekarang sudah nggak benar. Sekarang benarnya kelas 11. Itulah yang namanya kebenaran nisbi, kebenaran sementara, kebenaran temporer. Itulah ilmu ya. Jadi ada yang sementara, ada yang permanen. Bumi bulat, bundar, setuju nggak? Setuju? Oh diam. Bumi itu bulat, bundar, setuju nggak? Setuju. Ada yang berpendapat bumi itu datar. Setuju nggak? Nggak setuju. Padahal pendapatnya diakui dunia dan itu benar itu. Berarti kamu aja yang kurang informasi itu. Udah nggak apa-apa. Kembali ke anggaran. Satu lagi ya Mbak Aninda, sepertinya tadi ada pengertian anggaran menurut literatur apa itu? Buku. Dunia politik anggaran pendidikan ya. Ini kita bahas lain kali saja ya. Karena ranahnya beda.
Pengertian 3 tadi itu anggaran perusahaan, ini anggaran pendidikan. Pendidikan itu kesannya sekolah, perguruan tinggi, ya, beda. Apalagi ada muatan politik itu, dunia politik, anggaran pendidikan. Satu lagi literatur apa Mbak Aninda? Buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik tahun 2010. Ya, isinya apa itu? Isinya rencana finansial yang menyatakan rencana organisasi untuk melayani masyarakat dapat mengembangkan kapasitas organisasi pelayanan dan estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan perkiraan sumber yang menghasilkan pemasukan tersebut. Ya, ini sebenarnya lengkap ini. Objek anggaran materinya Aruna ini lengkap ini. Anggaran di dunia industri, anggaran di dunia pendidikan, dan anggaran di dunia organisasi. Organisasi itu non profit ya, tidak mencari laba. Sedangkan perusahaan profit, mencari laba. Di antara keduanya ada yang pendidikan. Oke, lain kali saja kita bahas yang pendidikan dengan organisasi. Sementara yang perusahaan dulu. Terima kasih Aninda atas kedatangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, kembali ke tempat boleh. Sebentar.